Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Hatami Siregar dengan NIM 334210030 dari jurusan Teknik Metalurgi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi dari mata kuliah Kimia Fisik, yaitu kesetimbangan fasa part 1. Sebelum memasuki poin pembahasannya, ada pengertian dari kesetimbangan fasa. Adalah suatu keadaan yang dimana terjadinya transformasi secara spontan pada saat suhu dan tekanan tertentu. Poin pembahasan pada materi ini ada dua, yaitu diagram fasa senyawa murni untuk pertama, dan yang kedua diagram fasa Birner dalam bentuk liquid ataupun cairan. Poin pertama, diagram fasa senyawa murni. Pengertian diagram fasa adalah suatu diagram yang menunjukkan bentuk fasa dalam suatu sistem materialnya di berbagai suhu, tekanan, dan komposisi, atau didefinisikan sebagai sejenis grafik yang digunakan untuk menunjukkan kondisi kesetimbangannya antara fasa-fasa yang berbeda dari suatu zat yang sama. Lanjut, ada stabilitas fasa. A. Banyaknya fasa atau jumlahnya fasa dapat diartikan sebagai suatu bagian sistem dengan komposisi kimia dan juga sifat-sifat fisik yang seragam, sehingga terpisah dari bagian-bagian sistem lain oleh bidang pembatasnya. Jumlah fasa dalam suatu sistem ini dilambangkan dengan P. Misalnya, pada suatu gas atau campuran gas, nilai fasanya itu 1, atau disebut dengan fasa tunggal. Lanjut, ada kristal, suatu zat fasanya 1 dan 2 cairan yang tercampur penuh membentuk suatu fasa tunggal atau P sama dengan 1. Kemudian, jika ada dua logam membentuk sistem dua fasa, P sama dengan 2 jika mereka tidak tercampur, maka sistem fasa tunggal P paduannya jika mereka benar-benar tercampur. Misal, suatu larutan padat E dalam padatan A, campuran homogen dari dua zat yang dapat bercampur adalah seragam pada skala molekulnya. Dalam larutan, atom A dikelilingi oleh atom A dan atom B, dan setiap sampel yang dipotong dari sampelnya bahkan secara mikroskopis kecil mewakili komposisi keseluruhannya. Oleh karena itu, maka fasenya tunggal. Yang B ada transisi fasa. Dapat diartikan sebagai suatu konversi spontan dari satu fasa ke fasa yang lain. Ketika terjadi pada karakteristiknya suhu transisi. Untuk tekanan tertentu, pada suhu transisi, kedua fasa tersebut berada dalam kesetimbangan dan energi Gibbs-nya adalah minimum pada tekanan yang berlaku. Analisis termalnya yang memanfaatkan panas yang dihasilkan atau diserap selama transisi dapat digunakan. Jadi, jika transisi pada eksotermik dan suhu sampel dipantau saat mendingin, keberadaannya transisi dapat dikenali dengan jeda dalam penurunan suhu yang stabil. Demikian juga jika sampelnya dipanaskan dengan sangat panas dan transisinya endotermik, akan terjadi menjadi jeda dalam kenaikan suhu pada suhu transisinya. Kalorimetri pada materi ini pemindaian di diferensial juga digunakan untuk mendeteksi transisi fasa. Terus ada alat juga difraksi sinar X berguna untuk mendeteksi transisi fasa dalam zat padat. Karena kedua fasa tersebut akan memiliki struktur yang berbeda. C. Kriteria termodinamika pada stabilitas fasa. Kriteria ini didasarkan oleh energi Gibbs, suatu zat yang dinamakan dengan potensial kimia. Untuk sistem yang terdiri dari zat yang tunggal atau energi Gibbs molar dan potensi kimia persis sama. Potensial kimia bersifat instruktif karena ukuran potensial yang dimiliki suatu zat untuk mengalami perubahannya pada kesetimbangan. Potensi kimia suatu zat adalah sama di dalam dan di seluruh fasa yang ada dalam sistem. Jika potensial kimia di lokasi satu lebih tinggi daripada di lokasi kedua, transfer disertai dengan penurunan energi Gibbs-nya dan memiliki kecenderungan spontan untuk terjadi. Hanya, apakah tidak ada perubahan energi Gibbs-nya dan hanya pada saat itulah energi Gibbs berada dalam keadaan setimbang. Lanjut, ada batas fasa. A. Sifat karakteristik. Pertimbangan sampel cairan dari zat murni dalam bejana tertutup, misalnya tekanan uap dalam kesetimbangan dengan cairan adalah tekanan uapnya. Oleh karena itu, batas fasa cair menuju uap dalam diagram fasa
di samping menunjukkan bagaimana tekanan uap cairan bervariasi dengan suhu. Demikian juga batas fase padat menuju dengan uap atau gas menunjukkan variasi suhu tekanan uap menjadi sublimasi. Tekanan uap fase padat, tekanan uap tersebut suatu zat meningkat dengan suhu karena pada suhu yang lebih tinggi lebih banyak molekul energi yang cukup untuk melarikan diri atau keluar. Jika suhunya sedemikian rupa sehingga tekanan uapnya sama dengan tekanan eksternal, maka penguapan dapat terjadi di seluruh bagian cairan dan uap dapat mengembang bebas ke sekelilingnya. Kondisi ini, penguapan bebas di seluruh cairan itu disebut dengan mendidih. Jadi, jika suhu di mana di bawah tekanan tertentu, fasa cairan dan padat dari suatu zat hidup berdampingan dalam keseimbangannya, disebut dengan suhu leleh. Karena suatu zat melebur pada suhu yang sama persis dengan saat membeku, suhu leleh suatu zat adalah sama dengan suhu bekunya. Suhu beku pada tekanan 1 atmosfer disebut dengan titik beku normal. Ada seperangkat kondisi yang dimana 3 fasa zat yang berbeda, yaitu ada padat, cair, dan uap. Semuanya secara bersamaan hidup secara berdampingan dalam keseimbangan. Kondisi ini diwakili oleh 3 poin, di mana titik batas 3 fase bertemu. Suhu pada titik triple ini dilambangkan dengan B pada gambar di samping. Lalu titik rangkap 3 zat murni tidak dapat diubah. Titik rangkap terjadi pada tekanan dan suhu tertentu yang memiliki karakteristik zat tersebut. B. Aturan fasa. Menurut J.W. Gibbs menyimpulkan bahwa aturan fasa ini yang memberikan jumlah parameter yang dapat divariasikan secara independen, setidaknya untuk sebagian kecil, sementara jumlah fasa dalam keseimbangan dapat dipertahankan. Aturan fasa dapat diartikan sebagai hubungan umum antara varians, dilambangkan dengan F, jumlah komponen dilambangkan dengan C, dan jumlah fasa pada keseimbangan dilambangkan dengan P. Untuk sistem komposisinya, apapun masing-masing, besaran ini memiliki arti yang didefinisikan sebagai berikut. A. Pertama, ada varians atau jumlah derajat kebebasan dapat diartikan sebagai jumlah varians variabel intensif yang dapat diubah secara independen tanpa mengganggu jumlah fasa dalam keseimbangannya. Persamaannya adalah F sama dengan C min P plus 2. Lanjut, ada unsur dari suatu sistem, ada setiap spesies kimia yang ada. C. Komponen adalah bebas kimia penyusun suatu sistem, persamaannya C sama dengan S min R. Terakhir, ada banyaknya komponen dalam suatu sistem adalah jumlah minimum jenis spesies independen yang diperlukan untuk menentukan komposisi semua fasa yang ada dalam sistem. Lanjut ke bagian 3 diagram fasa representatif. A. Karbon dioksida. Pada gambar samping ini, kemiringan positif naik dari kiri ke kanan dari batas fasa padat ke cair. Arah garis ini adalah karakteristik sebagian besar zat. Kemiringan ini menunjukkan bahwa suhu leleh karbon dioksida padat meningkat dengan meningkatnya tekanan. Perhatikan juga karena titik triple terletak di atas atau atmosfer. Cairan tidak dapat eksis pada tekanan atmosfer normal. Berapapun suhunya, akibatnya zat padat menyublim ketika dibiarkan di tempat terbuka. Jadi ketika muncul ke daerah di mana tekanannya hanya 1 atm, ia mengembun menjadi padatan seperti salju yang terbagi halus. Karbon dioksida tidak dapat dicairkan kecuali dengan menerapkan tekanan tertinggi. Tekanan tinggi mencerminkan kelemahan gaya antar molekulnya karbon dioksida nonpolar. B. Ada air. Kemiringan yang sangat curam menunjukkan bahwa diperlukan tekanan yang sangat besar untuk membawa perubahan yang signifikan. Perhatikan pada gambar di samping ini memiliki kemiringan, yaitu dari kiri ke kanan, yang berarti bahwa suhu lebih turun saat tekanan dinaikkan. Alasan untuk perilaku yang hampir unik ini atau peristiwa yang unik ini dapat diketahui pada penurunan volume yang terjadi pada pelelehannya. Lebih baik bagi padatan untuk berubah menjadi cairan ketika tekanan dinaikkan. Penurunan volume adalah dapat diartikan sebagai hasil dari struktur es yang sangat terbuka. Terakhir ada helium. Menunjukkan diagram fasa pada gambar di samping ini berperilaku tidak biasa pada suhu rendah karena massa atomnya sangat rendah dan hanya ada interaksi yang sangat lemah antar sampingnya.
Pada satu ATM, fasa padat dan gas helium tidak pernah dalam kesetimbangan berapapun rendahnya suhu. Atom sangat ringan sehingga mereka bergetar dengan gerakan amplitudo besar, bahkan pada suhu yang sangat rendah dan padatan hanya bergetar sendiri. Helium padat dapat diperoleh tetapi hanya dengan menyatukan atom-atomnya dengan menerapkan tekanan. Helium ini memiliki dua fase cair, fase ditandai dengan helium-1 dalam diagram berperilaku seperti cairan normal. Lalu ada helium-2 adalah disebut superfluida yang disebut karena mengalir tanpa kekentalan. Masuk ke poin pembahasan kedua, yaitu diagram fasa biner dalam bentuk liquid. Pertama ada diagram tekanan uap. Tekanan uap parsial adalah komponen larutan ideal dari dua cairan yang mudah menguap terkait dengan posisi campurannya. Bunyi dari hukum Raoult ini adalah tekanan uap larutan ideal dipengaruhi oleh tekanan uap pelarut dan fraksi mol zat terlarut yang terkandung dalam larutan tersebut. Rumusnya sebagai berikut, yaitu P larutan sama dengan X pelarut atau fraksi mol dikali dengan P0 pelarut. Diagram suhu komposisi. Pada gambar di samping ini, diagram suhu komposisi diagram fasa adalah di mana batas-batasnya menunjukkan komposisi fasa yang berada dalam kesetimbangan pada berbagai suhu. Contohnya ditunjukkan pada gambar di samping bahwa fasa cair terletak di bagian bawah diagram. Diagram suhu tersebut merupakan pusat pembahasan distilasi. Dalam pembahasan ini, yang terbaik adalah mengingat sistem yang terdiri dari cairan dan uapnya atau gasnya yang dikurung dalam silinder yang dilengkapi dengan piston bergerak yang memberikan tekanan konstan. Dalam pengaturan ini, cairan dan uapnya berada dalam kesetimbangan pada titik didih normal atau campuran. Lanjut dari diagram fasa cair-cair. A. Pemisahan fasa. Pada gambar di samping ini, sebuah komposisi bergerak lebih jauh dari jauh ke kanan dan akhirnya melintasi fasa batas ke dalam daerah satu fasa. Begitu banyak yang hadir sehingga dapat melarutkan misalnya semua A dan sistem kembali ke fasa tunggal. Penambahan lebih banyak B misalnya sekarang hanya mengencarkan larutan dan sejak saat itu menjadi satu fasa tetap. Lanjut dari diagram fasa cair-cair. Itu membahas tentang suhu solusi kritis. Suhu solusi kritis adalah suhu tertinggi di mana pemisahan fasa terjadi. Di atas suhu kritis atas, kedua komponen terdapat bercampur sepenuhnya. Suhu ini ada karena gerakan termal atau suhu yang lebih besar mengatasi keuntungan energi potensial apapun dalam molekul dari satu jenis yang berdekatan. Contohnya adalah sistem nitrobenzena dan heksana. Lanjut dari distilasi cairan yang larut sebagian. Pertimbangan sepasang cairan ini larut sebagian dan membentuk azeotrop dengan titik didih yang rendah. Kombinasi ini cukup umum karena kedua sifat mencerminkan kecenderungan kedua jenis molekulnya yang saling menghindari. Ada dua kemungkinan, satu di mana cairan menjadi tercampur sempurna sebelum mendidih, dan yang lain di mana perebusan terjadi sebelum percampuran selesai. Jadi pada gambar di samping menunjukkan bahwa kemungkinan kedua, yang dimana tidak ada suhu larutan kritis, distilat yang diperoleh dari cairan awalnya sebuah komposisi yang merupakan campuran dua fasa. Demikian juga pengembunan uap komposisi memberikan cairan dua fasa dengan komposisi keseluruhannya yang sama. Pada suhu yang tetap, campuran menguap dan mengembun seperti zat tunggal. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.